Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wangshur wahfadhu aid nahdlatul fil alamin bihaqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana berkat nikmatnya dan kasih sayangnya kita masih bisa berjalan di kehidupan kita yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ali Saputra, yang mana di sini saya akan membahas salah satu kaidah fikih yang berjudul ad-daruru yuzal. Baik, pembahasan yang pertama itu kita akan membahas tentang darurah dan dalil pembentukannya. Kaidah darurah yuzal didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Darul Qutni, Hakim, dan yang lainnya, yang berbunyi la darura wala dirara, yang artinya jangan memudaratkan diri dari dan orang lain. Sedangkan menurut Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, hadis ini tidak hanya dijadikan sebagai dasar kaidah, tetapi nama bagi kaidah ad-darurah juga diambil dari hadis tersebut. Nah, jadi nama dari darurah ini diambil dari hadis tersebut. Pengertian kaidah ad-darur yuzal adalah kemudaratan yang harus dihilangkan. Kaidah ini memerintahkan untuk menghilangkan kemudaratan. Nah, jadi kaidah darur artinya adalah sebuah perintah untuk kita menghilangkan kemudaratan. Bila digeneralkan semua wujud kemudaratan baik kecil atau besar mesti dihilangkan. Alasan menghilangkan kemudaratan karena menzolimi dan menyengsarakan. Kemudaratan juga bertolak belakang dengan maksud syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia. Karena itu kemudaratan yang terjadi harus segera dihilangkan. Nah, di sini ada beberapa prinsip umum tertentu dan standar minimal yang membuat suatu kondisi akan disebut sebagai darurat, dan dengan demikian akan mempunyai pengaruh terhadap perubahan status hukum. Nah, prinsip umum itu diantara lain yang pertama, darurat itu sudah merupakan suatu peristiwa yang telah terjadi, bukan yang ditunggu atau diharapkan untuk terjadi. Jadi darurat itu suatu kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi, bukan sesuatu yang akan datang atau yang ditunggu. Darurat itu secara positif dapat dipastikan sebagai darurat yang cukup mendesak, seperti seseorang yang dalam kondisi sangat khawatir akan keselamatan jiwanya umpamanya. Nah, jadi darurat itu harus secara positif ya, yang mana artinya itu ketika seseorang jiwanya atau keselamatannya sedang terganggu, itu disebut sebagai darurat. Nah, yang ketiga, seseorang yang sedang dalam kondisi darurat itu tidak melanggar dasar-dasar pokok syariat Islam, seperti menjaga hak-hak asasi orang lain,
memelihara keadilan, menjaga amanat, dan menghindari hal-hal yang merugikan orang lain. Dari kerangka ini bisa dipahami bahwa zina, pembunuhan, dan kekufuran adalah hal-hal yang tetap haram dan tidak dapat ditoleransi atau ditolerir dengan alasan darurat apapun. Yang keempat, orang yang sedang dalam kondisi darurat tidak berlebihan di dalam mempergunakan keringanan yang ia dapatkan. Atau dengan kata lain, cukup diperbolehkan dengan menggunakan keringanan sebatas kebutuhan. Seperti contoh, ketika sedang di hutan yang mana sedang kritis, tidak ada makanan, tidak ada minuman, atau dia keadaan sekarat akan kondisi kelaparan, dia boleh memakan hewan yang diharapkan oleh syariat, entah makan babi dan semacamnya. Yang kelima, orang yang sedang dalam kondisi darurat diisyaratkan tidak menjumpai barang hal yang boleh ia pergunakan dan lain-lain. Selanjutnya membahas tentang kaidah ad-dararu yuzalu. Mudorot secara etimologi adalah berasal dari kalimat ad-doror yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Ad-doror adalah membahayakan orang lain secara mutlak. Sedangkan ad-diror adalah membahayakan orang lain dengan cara yang tidak diisyaratkan. Dalam Al-Quran, seluruh ayat yang mengandung kata doror menyuruh mengusahakan kebaikan dan melarang tindakan merugikan. Menurut para ulama, doror adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia karena jika tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Selanjutnya kita membahas tentang perkataan Wahba Az-Zuhaili membagi kepentingan manusia akan sesuatu dalam 5 klasifikasi. Yang pertama ada doror, ada hajat, ada manfaat, ada zianah, dan fudul. Apa sih doror? Doror adalah kepentingan manusia yang diperbolehkan menggunakan sesuatu yang dilarang, karena kepentingan itu menempati puncak kepentingan manusia. Apabila tidak dilaksanakan, maka mendatangkan kerusakan. Kondisi semacam itu memperbolehkan segala yang diharamkan atau dilarang, contohnya memakai pakaian sutra bagi laki-laki yang telanjang dan sebagainya. Selanjutnya ada hajat. Apa sih hajat? Hajat yaitu kepentingan manusia akan sesuatu yang apabila tidak dipenuhi mendatangkan kesulitan atau mendekati kerusakan. Kondisi semacam ini tidak menghalalkan yang haram. Misalnya, seorang laki-laki yang tidak mampu berpuasa maka diperbolehkan berbuka dengan makanan halal, bukan makanan yang haram. Nah, itu contohnya. Selanjutnya ada manfaat. Ya, manfaat adalah kepentingan manusia untuk menciptakan kehidupan yang layak. Maka hukum diterapkan menurut apa adanya karena sesungguhnya itu mendatangkan manfaat. Yang selanjutnya ada zianah. Zianah yaitu kepentingan manusia berkaitan dengan nilai-nilai estetika. Dan yang terakhir ada fudul. Fudul yaitu kepentingan manusia hanya sekedar untuk berlebih-lebihan yang memungkinkan mendatangkan kemaksiatan atau keharaman. Kondisi semacam ini dikarenakan hukum sad al-zairah, yakni menutup jalan atau segala kemungkinan yang mendatangkan mafsadah. Nah, baik, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang kaidah 10 kaidah yang merupakan cabang dari kaidah ad-daruru yuzal. Yang pertama ialah
Kemudorotan itu membolehkan hal-hal yang dilarang atau yang diharamkan. Kondisi ini terjadi apabila telah memenuhi syarat yang akan kita bahas di bawah. Syarat yang pertama adalah kondisinya itu harus darurat, ya. Darurat itu mengancam jiwa dan anggota badan. Jadi kondisinya itu benar-benar darurat, yang mana darurat itu mengancam jiwanya atau anggota badannya. Yang kedua adalah syaratnya itu keadaan yang sudah serius sehingga tidak bisa ditunda-tunda penanganannya. Jadi sudah sangat-sangat kritis atau serius. Yang ketiga, keadaan darurat hanya dilakukan sekedarnya atau dalam artian tidak melampaui batas. Nah, syarat yang terakhir adalah tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang. Jadi itu syarat yang harus dipenuhi ketika mengalami kondisi darurat. Cabang yang kedua ialah keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya. Hal ini membatasi dalam melakukan hal yang dilarang karena darurat tidak boleh melampaui batas tapi hanya sekedarnya. Nah, yang ketiga adalah kemudorotan itu harus ditolak dalam batas-batas yang memungkinkan. Yang keempat, kemudorotan itu tidak boleh dihilangkan dengan kemudorotan yang sebanding. Yang kelima, kemudorotan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudorotan yang bersifat umum. Yang keenam, kemudorotan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudorotan yang lebih ringan. Yang ketujuh, kemudorotan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi. Selanjutnya, cabang dari ad-darurul yuzal itu kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat, baik umum maupun khusus. Pokoknya sesuatu yang darurat, ya, bukan yang umum maupun khusus. Yang kesembilan, setiap keringanan yang dibolehkan karena darurat atau karena al-hajah tidak boleh dilaksanakan sebelum terjadinya kondisi darurat atau al-hajah. Yang ke-10, setiap tindakan hukum yang membawa kemafsadatan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kaidah ad-darurul yuzal. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi para pendengar, khususnya bagi saya pribadi. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.